Langsung lihat juga nih, untuk masuk menuju ke dalam in-game-nya nggak pakai lama, karena kalau kita bahas-bahas terlalu banyak baiklah lagi ya kan. Nah, ini dia untuk map Bermuda kita yang kedua pada malam hari ini, match kita yang kelima. Let's check it out, Survivor semuanya, karena kita akan mendarat di Bermuda kembali. Let's go, Ajis Fan dan juga Fiskaloid. Yo. Terima kasih juga untuk Bung Sur ya sudah menemani tim saat kita nanti. Kita akan bincang-bincang kembali bersama Bung Sur ya. Kita fokus dulu ke Bermuda. Sekarang pesawat datang dari atas menuju ke bawah, nggak dari kanan menuju ke kiri. Karena kalau tadi tuh agak-agak sulit menuju ke arah Sentosa, dan sekarang seperti yang sempat dibahas Bung Surya juga, Sentosa ini reachable banget Fiskaloid. Jadi kayaknya nggak ada alasan untuk tim-tim yang kayak model tapi PI Sports sepertinya akan ambil pick karena ya kembali lagi Genesis Dogmanya Genesis Dogmanya nggak ada gitu ya kan. Dan Sentosanya berarti bakalan kosong lagi. Dan Farang masih akan tetap bermain demikian. Jangan mengulang kesalahan yang sama aja pesan gue mungkin. Dan langsung coba ditembak, di tapping terus Beo. Mungkin udah sekarat banget dan punya potensi turn knockdown. Tapi kalau itu nggak terjadi, kayaknya nggak perlu dikejar sampai hilang total. Karena resources dari Farang ini minim banget, Pak. Iya, mereka baru dapat satu rumah dan itu lootnya pun dibagi-bagi. Dan sekarang mereka melakukan rush terhadap satu player, itu nggak masalah. Jangan dilanjut ke mill dong, mas-mas yang ada di sana. Karena kalau misalkan lu lanjut ke mill, resource lu bakalan kalah sama tim yang memang sudah mendarat duluan di mill. Dan mill itu kan punya banyak bat sekat dan juga ruangan. Jadi otomatis mereka bakalan sharing weaponnya di sana, bakalan jadi lebih efektif. Dan Yambin kali ini akan melakukan perlawanan dan reviving pun berhasil dilakukan juga. FDD masih bisa diselamatkan dan Yambin pun akan tumbang. Nampaknya ini akan menjadi trading yang kurang begitu efektif oleh tim Flash. Karena apa? Karena Farang berhasil mendapatkan 3 poin eliminasi kali ini. Agak di luar nalar ya, kayak kali ini Farang tahu betul kesalahan terbesar dia tadi ketika eksekusi di mill ini adalah dia satu titik aja fokusnya Fiskaloid di garasi di sebelah kiri situ. Ya kan? Ketika dia berhasil mancing juga Flashnya untuk coba naik lagi ke bukit. Nah, disitulah titik mereka menang secara vision, secara positioning. Dan kali ini tim Flash benar-benar dalam masalah menurut gua karena nggak ada exit plan-nya di sini. Nggak ada. Jebel juga menutup jalan di bagian sebelah kanannya. Angle view benar-benar sangat baik sekali ini. Bukan lone survivor juga Jispen karena mereka masih tersisa 2. Enggak, lone survivor sini. Ini lone survivor. Beo mati udah pasti rata punya ya. Enggak, masih ada satu lagi. Mereka nge-split tadi. Mereka nge-split ke kanan kiri jalan tol. Jadi masih ada satu player yang masuk menuju ke bagian arah Karaton berarti ya. Gokil. Bakal tim beda orang ya. MCPS aja udah punya nyali setinggi itu ya. Tinggi itu ya. Respect. Betul, mereka berani buat nabrak tim Flash. Dan bahkan sekarang kita melihat sudah ada next consider yang bisa kita akan langsung tonton begitu saja. Di mana dari tim Arena akan langsung coba untuk digocek begitu saja. Angkara Messi akan dilakukan. Namun limit keluar karena memang tersilent dan tidak bisa menggunakan skill aktifnya di sana. Dan bahkan Prototype tidak bisa selamat juga, akan langsung dikonfirm menjadi kill. Kali ini Fasto Mundo berhasil melakukan rush, hanya tersisa 3 player saja. Kembali lagi terkena silent dan bahkan di sana Kronos sudah berhasil pop up dan Fasto Mundo berhasil mendapatkan 2 poin di knockdown. On the way 3 nampaknya karena di sana sudah ada 1 orang yang keluar secara sembarangan dan mungkin itu akan membuka jalan menuju ke bagian observatory. Ya, tapi kita masih belum tahu. Ini tapi dari si Arenanya juga udah tahu better cabut aja, kabur menggunakan launchpad. Dan gua ngelihat Fasto Mundo mode yang kayak gini tuh masih mode yang sama kayak pas waktu EVOS zaman SM13 main di FWS terus ditabrak juga sama Fasto Mundo. Persis kayak gitu caranya Fasto Mundo datang ke arah graveyard dan ke obser sebaliknya gitu. Dan ini artinya Fasto Mundo memiliki kedisiplinan waktu untuk dari segi timing datang ke musuh itu selalu tepat. Dia pembacaan momennya tuh selalu tepat untuk di fase-fase early kayak gini. Dan Arena emang pasti agak kesulitan ketika dikagetin sama tim yang mempunyai agresivitas tinggi kayak gini. Apalagi dengan kondisi dia lagi di dalam bangunan. Artinya apa? Artinya dia minim banget vision, gak ada orang yang benar-benar notice dari segala aspek. Orang yang dari obser atau orang yang dari bullseye ke graveyard itu bisa datang. Betul, dan sekarang bagian titik map atasnya udah mulai kosong. Hanya tersisa Fasto Mundo aja. Kenapa? Karena memang bullseye dan juga shipyard kayaknya itu udah disapu bersih sama LGDS. Dan apa yang harus dilakukan oleh Fasto Mundo? Kelar mereka bisa dapetin target terakhir mereka langsung
tarik garis lurus aja, mungkin menuju ke Katulistiwa atau mungkin ke Plantation kalau memang mereka mau perang lagi untuk yang kedua kalinya. Dan sekarang kita melihat adanya tim yang berbeda kali ini dari POV-nya tim PE Sports, yang dimana seperti apa yang tadi gue bilang, kalau misalkan lu mau ngekat beberapa rotasi mereka yang jalan dari Mail atau bahkan Riverside, lu bakal masuk menuju ke Arsenal, dan sekarang ini mereka lakukan. Tapi PE Sports ini sebenarnya bisa menjadi sebuah referensi untuk banyak, terutama tim esports Indonesia. Kenapa? Karena dia punya drop zone di pick. Tapi yang dia ambil Arsenal itu Arsenal yang dari Mil. Dari Mil ya, yang di atas ya? Bukan Arsenal yang ada di dekat rumah beton yang menuju ke arah Pocinok ya. Biasanya kan lu kelar di pick, looting semuanya, rumah labirin, habis itu ke beton sama rumah L, habis itu pantau tuh yang deket zipline ada Arsenal yang kalau turunin ke arah Pocinok. Betul. Ya kan, tapi dia udah 2 game gue lihat kayak gini, habis ambil Arsenal, dia balik lagi ke picknya, hindarin eksekusi-eksekusi yang kayak gini, udah kelihatan LGDS. Sekarang dalam pantauan Farang, satu player udah terpantau, agak sulit nih kondisinya udah terpisah kayak gini, dan somehow selalu Faiz yang terpisah, karena memang kondisinya dia adalah sniperman-nya gitu. Betul, dia selalu di belakang sama layaknya Maal dan sniper-sniper lainnya. Dan Farang kali ini akan langsung mendapatkan satu kandidat tim yang baru untuk mereka tabrak. Terkena proyektil misil dari Sand Shockwave, mereka menahan terlebih dahulu dan juga memberikan beberapa step di bagian direksi yang berbeda kali ini. Melakukan upaya penyebaran yang sangat baik dan bahkan predik dengan frag grenade walau tidak awaken. Nampaknya Jebal hanya memberikan efek kejut saja untuk mereka bisa mendapatkan entrance yang lebih baik. Dan sekarang Yesbu akan langsung melakukan rush begitu saja. Farang ditutup jalannya dan mereka terpaksa untuk masuk menuju ke bagian rumah Sultan dan bahkan Jebal sangat baik sekali peledaknya di sana dan akan langsung menumbangkan 2 kandidat sekaligus. Dan Farang kali ini akan menyisakan satu player terakhir dari LGDS nampaknya di luar dan melakukan satu pelarian menuju ke bagian kolong dari Nurekdam itu sendiri. Berarti saat ini 2 player yang Farang udah berhasil gap dari LGDS dan nampaknya akan dilihat go atau tidak tergantung dari tembakan mereka. Karena udah terbakar mereka nggak bisa kemana-mana, masuk menuju ke dalam rumah kayu dan menutup vision yang dimiliki oleh tim Farang. Farang kali ini dipaksa untuk melakukan pepeng shoot dan bahkan Alif tidak bisa survive. Roro dan Bruce kali ini masih tersedia untuk LGDS. Gak ada waktu sini udah. Oh tapi masih bisa nge-tap kayak gitu, ya ampun, keren banget ya. 2 orang di-tap kepalanya. Walaupun memang itu ngedelay tapi itu nggak ngerubah keadaan untuk Farang yang akhirnya berhasil dapetin pundi-pundi poin eliminasi. Dan ini merupakan sebuah bentuk nyata kalau Farang mungkin di Bermuda pertama dia gagal, dia bisa langsung beradaptasi dan belajar dari kesalahan dia sebelumnya. Sementara itu sudah ada remind. Dan juga teman-teman Alpha yang lain siap menyambut tim-tim yang tadi sempat bermain seperti ini. Main di atas Factory tentunya, Alpha dan juga FW. FW pun juga nggak mau kalah, langsung coba buka global respect-nya. Tapi sepertinya akan diadu dengan MP5. Tapi memang double barrel masih terlalu kuat juga pada akhirnya, walaupun udah ada Bonjem juga. Dia pakai charge booster, coba di-charge terus sambil nungguin momentum untuk nge-strafe. Sambil tembak dari samping, ternyata Bonjem tumbang, ada Alagon. Masih bisa jump shot, tapi pada akhirnya FW harus dimakan sama Alpha dari Mea. Gila, ini benar-benar gak bisa diraguin close combat yang dimiliki sama tim Alpha, Jispan. Mereka naik dengan metode yang sama. Mereka menggunakan mini launchpad di sana. Dan bahkan PE akan merepetisi permainan mereka untuk yang kedua kalinya. Di map yang sama, di poin yang sama, di obstacle yang sama juga. Dan bahkan Alpha dibuat kalang kabut. Ada beberapa Stevie dan juga Bonfire yang akan langsung di-deploy. Namun Alpha masih bisa mendapatkan knockdown di sana. Masih coba untuk digocek terlebih dahulu. Nerd berhasil mendapatkan 1 kill. Dan Nerd pun akan langsung melakukan finishing dengan M79 dan bahkan Alpha pun menyusul FW. Sayang sekali PE mendapatkan obstacle mutlak mereka dari Bermuda yang pertama. Tapi ada EVOS belum selesai teman-teman. Juna, Gakrus dan juga teman-teman EVOS yang lain kali ini tidak boleh gagal. Ingat di Bermuda sebelumnya dia gagal total, nggak mencapai titik puncak di bagian atas Factory, dan sepertinya ada plan B yang harus dilakukan oleh PE karena sudah tidak menjanjikan lagi, tidak seksi lagi. Sudah terlalu banyak orang yang mengetahui skema permainan dari PE Esports atau PE Sports. Sampai akhirnya EVOS Phoenix yang harus akan menjadi orang yang menghuni akhirnya atas Factory. Dan gini ya, PE Sports ini sebenarnya kalau gua mau bisa bilang jatuhnya menunjukkan di 2 Bermuda ini dia tuh minim strategi sebenarnya. Minim strategi karena
repetitif, masih sama. repetitif dan bener-bener terbaca di menit yang sama. Bener. Ya kan? Karena kan tadi dari match ke match, coachnya juga pasti ngelihat replaynya dong. Bener, dan yang Menit keberapa gitu ya kan? mungkin paling gua salut di sini adalah mereka bisa membuat tim-tim yang berada di sekitaran pick itu benar-benar nggak nge-consider mereka ada di sana dengan rotasi mereka yang harus ke bagian atas dari Arsenal, terus mereka muter lagi ke bawah ngelewatin batu aura dan mereka di sana baru naik ke factory. Itu kan kayak udah setengah lingkaran dari pick udah mereka lewati ya, Jisven. Lihat. Gara-gara alpanya nggak ada, gara-gara alpanya ke atas factory. Arena ada di posisinya alpha dan Arena nggak mau lewat pantai lagi. Tau kan kenapa? Karena tadi ketemu FR, mati kutu. Agak susah untuk ngelawan FR di pantai. FR udah jaga posisi bagus banget. Oke, kalau kita ngomongin posisi Farang dengan kondisi dia punya 7 poin eliminasi, ketemu tim Flash, ya kan? Ini ketemu lagi nih, diulang lagi nih berantemnya nih. Apakah akan terulang tragedi millnya untuk Flash? Karena jujur aja ya, kalau misalkan ujung-ujungnya sepanjang fase liga mereka cuman personal war kayak gini, gak bakal terlalu menguntungkan untuk mereka berdua. Betul. Nggak bakalan naik statiknya kayaknya ya. Iya. Dan bahkan gua ngeliat di sini dari Farang juga mereka udah pede untuk nabrak karena apa? Karena kayaknya lootingan di Keraton, lootingan di Cape Town itu juga udah kosong sih dan mereka juga di sana bakalan coba untuk majuin. Dan sekarang Vasto Mundo nampaknya akan bertemu dengan Morph dan kali ini nampaknya tragedi terjadi kembali di mana perang di bagian rumah pantai dan di sana sudah ada rush yang dilakukan oleh Vasto Mundo kembali. Tapi ternyata keinjak landmine dan akan langsung hilang 2 player dari Vasto Mundo. Morph masih bertiga, mereka masih menang count dan hanya tersisa 1 berarti untuk saat ini tim Vasto Mundo coba untuk bertahan dengan SVD dan juga shotgun 15 ya. Bisa bertahan apa enggak kita masih belum tahu. 10-14 di prepare untuk jarak dekat namun Luka Ford akan bertahan di balik blue wall dan mereka pun akan naik menuju ke bagian higher ground dan kali ini Morph akan bertemu dengan tim Indonesia yang lainnya dari tim First Rider. Tapi sayang sekali Morph diganggu peperangannya. Tunggu dulu dong First Rider. Morph di sana lagi melakukan finishing di target tapi sayangnya tidak diberi waktu dan sekarang First Rider juga akan tumbang satu persatu. Sudah 2 orang hilang dari seorang Darkhold dan juga Souza yang tersedia kali ini akan naik menuju ke bagian higher ground. Di lantai 2 masih ada 1 last survivor dari tim Vasto Mundo dan jump shot pun dilakukan tapi Ambot gagal dan Suzana tidak bisa melakukan recover terhadap kawannya sendiri. Oh my god, pembacaan momentum yang akhirnya agak blur di sini bisa gue bilang karena jujur FR pasti ngebacanya kalau game ini circle-nya mirip sama kayak game tadi, berarti yang perang lagi di situ adalah orang yang sama kayak tadi, Farang, Vasto Mundo sama Morph, ya kan? Dan Arena tadi, ternyata Arena udah bukan di situ. Morph juga di sini tadi eksekusinya agak lambat ketika momen game changingnya Koja. Pakai landmine kena 1 orang sampai ada sisa 1 Vasto Mundo. Malah 1 orang Vasto Mundo itu yang selamat dan dari FR dan juga Morph harus kehilangan 2 personil. Dengan kondisi kayak gini, jujur cukup susah kecuali tiba-tiba ada vending machine dari langit untuk turun di sekitaran tempat mereka holding sekarang Fiskalo. Di rooftop. Iya. Wah, kalau di rooftop sih kayaknya bakal berabe. Karena apa? Karena di sana masih ada sebagian dari wilayahnya tim EVOS juga. Kalau misalkan turunnya di rooftop, itu bakalan jadi kemenangan untuk mereka dalam tanda kutip ya. Dan sekarang Morph ditumbangkan di posisi ke-8. Dan bahkan sekarang kita sudah melihat di mana Farang sudah mulai masuk menuju ke bagian factory. 1 persatu player dari Farang sudah mulai bisa bangkit kembali saat ini aja Sven. Yes. Kalau kita lihat gimana EVOS Phoenix sekarang mencoba memonitoring semua vision yang dia punya karena posisinya dia berhasil fight lawan PI Sport. Kayaknya nggak ada alasan untuk EVOS Phoenix gak buya sih harusnya. Nggak ada, karena memang EVOS Phoenix nih di sini udah dapetin posisi PI Sport yang sebelumnya di Bermuda yang pertama dan bedanya di sini mereka dapetin circle selanjutnya lagi. Kalau misalkan nanti circle yang ke-6 masih ada dapat rooftop, ini EVOS kayaknya bakalan jadi apa ya, kayak udah 100% mereka udah bisa dapetin buyahnya. Tapi dengan 7 poin eliminasi mereka juga masih akan house kill. First Rider akan menyusul Morph di posisi ke-6. 6 dan 8 hanya beda 1 poin saja. Namun Get High akan langsung melakukan spammingnya dengan menggunakan Fama Shift 3 di sana. Akan sangat sakit sekali dan bahkan Arena akan langsung melawan dengan AC-80 dan juga beberapa sniper rifle tappingnya. Yes. Nice try untuk tim-tim dari Indonesia, FR Eclipse dan juga Morph. Masih ada round terakhir nanti untuk membalas tentunya dan juga kembali lebih kuat dan berhasil mengeksekusi fight-nya lebih baik lagi dari round kelima kita kali ini. Kita bisa lihat
gimana beberapa tim kayak LGDS nih juga nggak kalah adaptifnya. Dia tahu betul titik-titik yang menjadi pecah perang dan dia coba cari off angle-nya. Di patahan di sana di dekat jalan raya itu emang selalu working karena pada akhirnya ketika circle yang udah emang nggak di factory, dia bakal dapat tempat untuk nggak ternotis dan lu bisa dapat circle ya. Tapi kita lihat lagi-lagi nyali yang cukup besar datang dari Farang, mencoba untuk mengambil circle-nya duluan, ambil semua kesempatan untuk menghabisi semua vehicle yang ada supaya tidak ada mobilitas yang merepotkan dan memberikan distraksi tentunya kepada tim mereka. Dari PI Sport pun udah gak bisa berharap banyak, harus spot di peringkat kelima, 4 tim yang tersisa. Arena dan juga EVOS Phoenix di sana harus turun dan juga adaptif untuk ke arah zona selanjutnya. Dan Farang harusnya akan merasakan yang namanya sandwich generation. Tembak langsung dengan lontar dan rata, like seriously God Cruise is coming back to you guys. Berhasil meratakan satu squad Farang hanya dengan satu peluru pelontar saja. Walaupun begitu, God Cruise kali ini udah gak punya dua, masih bisa looting dulu sejenak. Tapi ingat, di depan mata udah ada tim Thailand selanjutnya, yaitu Arena, sang juara kita dari Thailand. Sementara LGDS, oh my god, LGDS sekarang lagi pegang kendali dari pecah perang ini. Lempar grenade dulu, masih punya Steffi di waktu yang tepat seperti Limit. Tapi Limit juga harus lihat itu ada NG dan juga Roro akan bagi posisi dua. Dan siapapun yang selamat dari pecah perang antara EVOS Phoenix dan juga Arena, mereka akan menjadi santapan segar untuk teman-teman dari LGDS. Jadi sebenarnya LGDS jadi punya kans lebih besar lagi oddsnya untuk mendapatkan Buyah karena dia bakal nutup exit way dari teman-teman LGDS. Bahkan EVOS Phoenix dan juga Arena akan dikasih kesempatan selamat. Bruce dapat satu, tapi Protetai mencoba melawan nasib yang udah ditentukan dan bertahan sekuat tenaga. Walaupun pada akhirnya dia tumbang juga. Tapi ini dia seperti yang kita bahas sebelumnya, EVOS Phoenix berhasil mendapatkan Buyah karena memang mission yang dia dapat. Dan kebetulan LGDS-nya ke distract untuk belok ke kiri. Betul, dan bahkan tadi lu ngelihat pemanfaatan glue wall yang membuka 2 celah cabang, itu bagus banget. Karena kalau misalkan lu ngebuka glue wall-nya itu mepet sama tembok musuh dari si tim Arena itu bakalan gampang banget untuk mempredik perjalanan mereka. Kenapa? Karena cuma ada satu jalan aja. Kalau lu misalkan ngeplan glue wall-nya dipepetin sama tembok di sana, dan LGDS bakal mudah untuk nge-pressure lu. Dan sedangkan kalau misalkan lu buka glue wall di tengah-tengah dan lu bakal ngebuka cabang di sana, LGDS bakal punya opsi, dan ternyata opsi ke kiri itu adalah opsi yang salah. Kayak oke, lu udah dapetin kondisi zona terakhir, meningkatin kans odds lu buat Buyah, tapi kayak lu malah coba fokus ke satu titik itu menurut gua bukan melulu menjadi jawaban. Bung Surya ngeliatnya gimana, Bung Surya? Ya memang benar, setuju, sangat setuju sekali. LGDS mengiranya mungkin player ini akan keluar lewat pintu kecil itu. Semuanya lewat situ. Semuanya akan lewat situ. Tapi ternyata ada yang dari arah belakang. Setupnya sudah bagus, tapi predik mereka mungkin terlalu dekat ke arah temboknya. Benar.